Ya, sekali lagi Joy, ini judul subtitle adalah Never Enough Problem. Nah ini ya Pak itu competition di dalam pekerjaan, desire yang bagaimana kita mengujinya, problem of not enough ya. Orang yang selalu merasa nggak cukup ya. By the way, saya istilah never enough ini kan memang di dalam konotasi yang negatif ya. Ini tentu berbeda dengan orang yang apa ya, dia nggak mau maju lagi, yang self satisfied dengan keadaannya dan sebagainya. Itu istilah self satisfied kan negatif ya di dalam hal ini ya. Tapi never enough ini adalah konsep yang jelas negatif ya di dalam bagian ini gitu. Kita nggak bicara secara positif. Saya mulai dengan satu kutipan dari Jeremiah Burroughs ya. By the way, ini buku klasik ya, buku klasik The Rare Jewel of Christian Contentment. Maksudnya cocok sekali ya untuk ini, untuk tema kita hari ini. Ini salah satu buku yang saudara boleh baca, seperti Imitation of Christ, Thomas A. Kempis, gitu ya, Johann Arndt, On True Christianity, ya, ya beberapa buku yang klasik itu ya, tulisan daripada siapa ini, Henry Scougal, The Life of God in the Soul of Man, a Golden Booklet dari Johannes Calvin, ya, beberapa tulisan yang baik sekali yang sudah bisa baca. Ini apa, buku devotional spiritual gitu ya. Nah, saya mau mengutip satu bagian di sini. My brethren, the reason why you do not have contentment, maksudnya ini ya, selalu merasa never enough in the things of the world is not that you do not have enough of them. Bukan karena kita nggak cukup memiliki hal-hal itu gitu. Kalau mau dibilang nggak cukup, sebetulnya ya cukup. Tapi kita selalu nggak konten itu kenapa? Kita selalu bilang never enough itu apa gitu. The reason is that they are not things proportional to that immortal soul of yours that is capable of God Himself. Jadi menurut Burroughs, itu kenapa orang itu bisa nggak pernah konten ya, never enough, serakah dan sebagainya, punya carnal desire yang nggak pernah bisa dipuaskan gitu. Itu bukan karena kita nggak memiliki hal-hal tersebut gitu, karena itu memang kurang, bukan gitu. Sebetulnya sih sudah cukup dan ya lebih dari cukup bahkan ya. Tapi reasonnya, alasannya itu kenapa terjadi seperti itu adalah karena kita ini diciptakan Tuhan itu ada dimensi rohani dan jiwa kita itu immortal. Dan yang immortal itu yang bisa memuaskan sepenuhnya itu adalah Allah sendiri ya. Jiwa yang immortal ini dikatakan di sini capable of God Himself. Tetapi ya kita bukan mengejar Tuhan, bukan mengejar kepenuhan Roh Kudus, bukan mengejar Yesus Kristus ya. Kita nggak tertarik dengan Allah, tapi kita mencoba untuk mengisi immortal soul itu dengan things yang ada di dalam dunia ini ya. Dan itu nggak proporsional. Katanya Jeremiah Burroughs, ini nggak proporsional. Maksudnya jiwa itu dipenuhinya ya, akan mengatakan enough, itu bukan dengan dipenuhi oleh pengejaran dari hal-hal di dalam dunia ini gitu, karena itu memang nggak akan pernah enough ya, betul nggak akan pernah enough, karena Yesus sendiri mengatakan, saudara ini ya mengatakan itu apa sih gunanya seluruh dunia ini, orang itu memperoleh seluruh dunia ya, tapi dia membahayakan, merugikan, kehilangan jiwanya. Jadi jiwa ya, yang ini kalau pinjam istilah Jeremiah Burroughs dikatakan ini immortal ya. Ini mau mendapatkan harta seluruh dunia pun gitu ya, mendapatkan semuanya ya, tetap nggak akan enough karena jiwa itu diciptakan, again pinjam istilahnya Jeremiah Burroughs, itu dia tuh diciptakan capable of God Himself ya. Ini bisa menampung Tuhan sebetulnya yang bisa memuaskan dia dan bukan barang-barang di dalam dunia ini. Makanya orang kalau mengejar ambisinya itu diletakkan kepada pencapaian-pencapaian dunia ini gitu ya. Ya nggak akan pernah puas sih gitu, as simple as that. Maksudnya ya memang begitu gitu. Kenapa mesti puas gitu ya? Memang nggak mampu kok. Yesus mengatakan itu nggak bisa dibandingkan ya.
seluruh dunia ini ya, isinya itu nggak bisa dibandingkan dengan jiwa manusia yang kekal itu yang diciptakan oleh Tuhan ya, yang memiliki kekekalan. Nggak ada bandingannya gitu, nggak bisa gitu. Untuk apa ya memperoleh seluruh dunia itu tapi kehilangan jiwanya sendiri gitu. Sementara yang bisa memuaskan jiwa sebetulnya adalah Tuhan ya. So ya ini kutipan pertama saya, problem of not enough ya. Kita tahu saya di dalam ini ya, di dalam pengejaran yang nggak pernah cukup ini ya. Ya ini dosa keserakahan namanya, greed, one of the 7 deadly sins ya. Di Kelapa Gading sudah pernah dibahas ya. Ini Pendeta Yadi sudah pernah membahas bagian ini, itu sudah bisa mendengarkan lagi, mungkin sudah ada di YouTube juga. Gitu. Tapi ini ya meskipun greed ini terutama urusannya itu dengan money ya biasanya gitu ya. Greed ini kan terutama dengan uang gitu, dengan mamon. Gitu ya. Orang nggak pernah merasa puas. Tapi perhaps orang juga bisa greedy, since kita bicara dalam konteks pekerjaan ya. Greedy di dalam promotion gitu ya. Ini apa? Work career atau perhaps reputation gitu ya. Ini apa kayak di apa ini? Apa itu namanya film musical yang ada lagu Never Enough apa Greatest Showman ya kalau nggak salah judulnya ya. Itu kan ada aspek selain money ya, ada aspek money tapi juga ini ya apa reputation gitu. Menjadi terkenal dan itu kayaknya unending gitu ya, pengejaran ini itu unending, orang itu nggak ada batasnya gitu. Greed itu satu ambisi yang orang itu nggak akan pernah bisa bilang sampai di sini saja gitu ya, nggak ada gitu, akan selalu kurang dan akan selalu kita cuma bisa naik ya, nggak bisa turun gitu, kita cuma bisa harus naik terus dan nggak bisa turun gitu. So yang kita mau katakan di sini ya, waktu kita bicara tentang greed ini, oke, money itu jelas paling jelas ya, tapi perhaps bukan cuma money gitu, greed atau bahasa ini ya Pak Syed itu apa yang lebih luas ya, mungkin ambisi gitu ya, kita bicara ambisi dalam pengertian negatif di sini. Tentu ada ambisi yang kudus bisa juga gitu. Tapi kita bicara ambisi dalam pengertian carnal ambition di sini ya. Itu nggak harus cuma tentang ini, tentang money, tapi juga bisa tentang promotion yang kita nggak pernah puas gitu ya, jabatan, posisi ya, reputasi ya, keterkenalan, popularitas dan sebagainya. Dan ya ini yang membuat manusia itu nggak pernah puas ya, nggak pernah bisa bilang ini cukup gitu di dalam kehidupanku. Menarik juga kalau istilah ambisi di dalam bahasa Jerman itu ya ada istilah namanya itu Ehrgeiz ya, Ehrgeiz, Ehrgeizig ya kalau ini apa kata itu nih sifatnya itu Ehrgeiz itu, Geiz itu ya, Geiz itu bisa diterjemahkan pelit tapi juga ini apa serakah ya, Geiz, pelit serakah, itu glory gitu. Jadi istilah ambisi dalam bahasa Jerman itu pakai istilah Ehrgeiz. Ehrgeiz itu artinya adalah greed of glory gitu ya, kira-kira gitu lah ya. Menarik saya ini berarti ada kaitannya dengan tadi gitu apa? Greed of vainglory lah, lebih tepatnya gitu ya. Itu keserakahan untuk mendapatkan mendapatkan glory tapi false glory gitu, tapi kemuliaan yang keliru gitu. Dan sebetulnya harus dikejarkan kemuliaan Tuhan ya, bukan kemuliaan saudara dan saya gitu. Itu aja sudah salah gitu. Sudah gitu mencari glory dalam konsep yang salah ya, ini glory-nya siapa juga salah, konsep glory-nya juga salah, akhirnya berantakan semua di dalam kehidupan karena orang mengejar ini ya, apa reputasi itu. So poin yang saya mau katakan adalah greed di sini nggak pernah merasa puas, bukan harus hanya di dalam money, tapi juga di dalam hal-hal yang lain gitu. Not to mention ini ya, saya not enough di dalam pengertian dia sendiri kayaknya memang rada addicted gitu, orang bilang istilah workaholic. Ya, dia menjadikan pekerjaan itu sendiri sebagai berhala di dalam kehidupannya tanpa dia sadar mungkin ya. Workaholic dia nggak bisa. Jadi dia nggak bisa menikmati rest gitu. Nanti kan ada, seingat saya ya di seri ini kan ada pembicaraan ini ya, apa subtitle tertentu tentang kaitan work and rest gitu kan ya. Saya nggak mau terlalu banyak di sini, nanti mengambil porsinya orang lain, which is itu problem of not enough namanya. Jadi saya mesti ini apa mencukupkan diri dengan singgung ini sedikit saja gitu ya. Ini ya. Kenapa never enough ya? Jangan-jangan sudah addicted gitu. Sudah addicted. Ya, makanya never enough.
Dan yang sangat dasar ya, ini foundational event gitu ya. Karena orang itu nggak punya relasi yang dalam dengan Allah, dan karena itu karena dia nggak ada relasi yang dalam dengan Allah, maka yang memuaskan dia itu juga bukan Allah, tapi sesuatu yang lain. Nah, kalau ditaruh di dalam konteks kerja ya, jadi ini tadi seperti kita bilang ya, pekerjaan itu sendiri jadi berhala gitu di dalam kehidupan manusia. Kita pikir kita bisa mendapatkan meaning of life melalui pencapaian pekerjaan itu gitu. Misalnya kita keep getting promoted and promoted and promoted gitu misalnya ya. Kita merasa kita happy dengan itu gitu. Itulah meaning of life ada di sana gitu. Padahal meaning of life diberikan oleh Tuhan gitu. Work sih memang bukan sesuatu yang jahat ya. Kita nggak bilang work itu intrinsically evil. Ya tidak lah gitu. Tapi orang waktu nggak bisa membedakan lagi dengan apa yang Tuhan berikan dengan Tuhan sendiri sebagai sang pemberi ya. Kita sedang di dalam keadaan bermasalah saya di dalam hal ini gitu. Sekali lagi ya saya, yang bisa memuaskan kita seperti dikatakan Jeremiah Burroughs itu Allah sendiri, dan our immortal soul itu capable of God himself ya. Tapi kita ini orang yang di dalam hal ini ya kurang ambisi yang kudus. Kita kok terlalu puas ya, kita membiarkan pekerjaan itu menggantikan posisi Allah untuk bisa memuaskan kita ya. Rada bodoh sih sebetulnya. Sekali lagi ya saya, agak bodoh gitu. Orang kalau ambisinya terlalu rendah ya, dia anggap his or her immortal soul itu bisa dipuaskan nggak usah dengan Allah lah, kayaknya ketinggian gitu ya. Dipuaskan dengan pekerjaan saja gitu. Dipuaskan dengan kesibukan pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ya jadi persoalan saya di dalam kehidupan manusia ya. Intinya saya, kenapa orang itu bisa terus discontent ya, ini ya Pak, merasa never enough ya. Sebetulnya deepest problem itu adalah menyatakan relasi yang nggak intim dengan Tuhan gitu. Dia nggak punya relasi yang akrab dengan Allah, dengan Yesus Kristus. Makanya dia berusaha untuk membangun relasi-relasi yang lain, termasuk relasi-relasi yang impersonal. Nah, bicara tentang desire saya, since subtitle kita kan juga selain never enough juga ada ini ya, problem of apa ini, competition, desire gitu. Istilah desire ini menarik. Tentu desire juga bisa holy desire ya. Tapi di dalam Alkitab itu desire waktu pakai istilah epitumia ya. Epitumia saya nggak tulis ini bahasa Yunani ya. Epitumia itu diterjemahkan di dalam bahasa Latin tuh concupiscentia ya. Concupiscence ya. Ini seringkali ditafsir oleh para teolog sangat dekat dengan ini saya, dekat dengan apa? Dengan yang ada di dalam dekalog itu ya. Dosa mengingini ya, dosa mengingini, do not covet. Ya, jangan mengingini ya. Nah, itu epitumia, itu apa nafsu lah, nafsu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nafsu di dalam pengertian yang negatif atau hawa nafsu ya di dalam kalau terjemahan bahasa Indonesia gitu. Hawa nafsu ini, desire di dalam pengertian sinful atau carnal desire. Di dalam dekalog itu ada perintah jangan mengingini, mengingini bukan porsimu gitu, mengingini punyanya orang lain gitu, mengingini istrinya orang lain, mengingini ternaknya orang lain, mengingini rumahnya orang lain dan sebagainya. Nah ini saya problem of desire ini ya. Ini cukup sentral saya sebetulnya. Bahkan ada yang membahas mengaitkan ini juga ini ya, cerita kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu juga ada kaitannya sama ini, desire, concupiscencia. Di situ Hawa itu mengingini ya, dia mengingini buah yang terlarang itu ya. Dia mengingininya padahal yang diberikan Tuhan itu sudah banyak sekali dan dia harusnya konten loh dengan itu. Karena begitu berlimpah ya. Yang ini boleh dimakan, itu boleh dimakan, itu juga boleh, ini boleh, banyak sekali, so yang boleh itu banyak sekali, tapi dia itu mengingini yang satu yang dilarang itu ya. Nah itulah saya namanya concupiscencia gitu. Itu dosa mengingini ya. Nah ini tepat saya pakai istilah desire. Kadang-kadang kalau sudah baca di dalam tulisan apa ya, let's say zaman orang-orang Puritan gitu, mereka bisa pakai istilah passion ya, passion. Yang dimaksud passion di sini bukan gairah, bukan gairah, tapi lebih kepada nafsu maksudnya. Jadi passion dipakai dalam pengertian yang
negatif. Saudara bisa jumpai vocabulary seperti ini di dalam tulisan orang-orang Puritan ya. Waktu mereka bicara tentang passion itu maksudnya bukan seperti dalam modern understanding of passion yang artinya somehow lebih netral bahkan positif, tapi passion di dalam pengertian carnal desire di situ maksudnya gitu. Ya. Dan ini tentu bukan berarti terus kemudian kalau yang suci ya berarti passionless. Ya bukan passionless dalam pengertian hidup gak ada gairah, bukan itu pasti artinya ya. Tapi memiliki passion yang kudus katakan, atau istilah ambisi ya, ambisi yang kudus gitu. Tapi betul saya tepat ya waktu di sini di dalam subtitle kita taruh antara competition and desire. Indeed desire itu adalah salah satu keyword ya di dalam ini ya, pembicaraan tentang kaitan competitiveness atau ini ya ambisi yang karnal, yang kedagingan, hidup yang selalu merasa nggak cukup dan sebagainya. Itu indeed kata desire di dalam pengertian negatif itu penting sekali untuk kita waspadai gitu. Nah, waktu Roh Kudus bekerja ya di dalam kehidupan kita, dia melahirbarukan kita, dia menggantikan sinful desire itu dengan holy desire. Bukan kita jadi desireless ya, tentu bukan gitu. Tapi kita jadi punya desire ya, delight ya yang ditebus oleh Tuhan gitu, diarahkan kepada yang benar. Nah, ini harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, termasuk meresapi aspek dunia kerja gitu. Kalau ini enggak terjadi, ada yang salah situ, ada yang salah gitu. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita mengaku kita ini mengikut Yesus Kristus, tapi kita masih dipenuhi dengan air guides itu tadi gitu ya. Greed of vain glory gitu misalnya, ya kacau saya ini kayak gini nih. Berarti ini Injil merubah nggak ya sebetulnya di dalam kehidupan kita gitu. Injil ini berdampak nggak ya di dalam kehidupan kita sebetulnya. Saudara jangan bilang Injil itu ya pokoknya ya terima Yesus, angkat tangan, mati masuk surga, terus hidup di dalam dunia sih terserah saya. Saya mau apa, pokoknya kan mati kan ada jaminan keselamatan di dalam Yesus, saya masuk surga. Itu pengertian Injil yang ngawur sekali, saya luar biasa ngawur itu pengertian seperti itu. Itu tuh ada mirip bidat antinomianisme sebetulnya gitu. Itu bukan penghayatan Injil yang diajarkan dalam Alkitab. Orang yang percaya Injil dalam Alkitab itu bahkan sampai mati martir untuk Kristus, itu yang percaya Injil. Tapi kalau kita bicara Injil hanya dalam pengertian pokoknya mati masuk surga, ini apa sih ini kayak gini nih, Injil apa sih sebetulnya gitu. Injil itu ya, kalau kita betul-betul mengerti, saya bukan bilang kita ini sempurna ya, tentu kita perlu pengampunan dari Tuhan di dalam ketidaksempurnaan kita gitu. Tapi ada kesungguhan yang ditimbulkan Roh Kudus dalam hati saudara dan saya untuk menghidupi narasi Injil ini. Narasinya itu salah satunya adalah contentment. Kalau Injil itu betul-betul bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, yang seharusnya ada ya di dalam kehidupan orang yang menghidupi narasi Injil itu adalah contentment ya, contentment. Bukan never enough itu. Never enough itu never compatible dengan narrative of the gospel. Nggak nyambung banget ya dengan Injil gitu. Orang yang di dalam kehidupannya terus merasa never enough ya, dia seperti kayak nggak percaya Injil sebetulnya. Jangan-jangan memang nggak percaya Injil. Jangan-jangan memang dia cuma retoris saja, ya. Bicara tentang Injil cuma retoris ya, nggak ada kenyataannya di dalam kehidupan. Dia sendiri nggak percaya sebetulnya, tapi dia seperti kayak percaya Injil, seperti kayak memberitakan Injil dan sebagainya. Tapi itu semua omong kosong gitu. Karena apa? Karena dia sendiri nggak tertarik sebetulnya dengan Injil. Nah ini bahaya sekali ya, saya kehidupannya seperti ini ya, kehidupan yang benar-benar celaka sebetulnya gitu. Kehidupan kemunafikan ya. Dan saudara dan saya, kalau kita seperti ini ya, kita harus bertobat. Kita harus bertobat, minta pengampunan Tuhan, dan kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa menghidupi ini ya, kabar baik ini di dalam segala aspek kehidupan kita ya. Injil ya apa gitu? Ya ini salah satunya. Injil itu dekat dengan contentment. Injil itu dekat dengan ucapan syukur. Maka kita lanjutkan lagi saya di dalam pembicaraan berikutnya di slide yang berikutnya. Nah, ini bicara tentang competition sekarang ya, competitive spirit ya. Competitive spirit. Competitive spirit saya. Problemnya di mana sih? Problemnya itu lack of love and acceptance. Orang itu nggak mengerti cinta, nggak mengerti kasih. Makanya dia terus kemudian berusaha untuk compete karena dia pikir waktu compete harap sih dia menang tentu saja ya. Nggak ada orang yang compete dan terus kemudian saya compete itu kalah gitu misalnya. Supaya menimbulkan belas kasihan orang lain ya, ini agak waras begini. Semua orang compete itu kayaknya sih kalau waras ya gitu ya. Waras yang nggak benar tapi dia
bukan waras istilah, salah saya, wajar gitu ya. Kalau wajar ya, orang yang compete kalau dia normal gitu ya, normal yang tetap salah sih sebetulnya gitu. Ya dia pasti mau menang. Gak ada orang compete terus kemudian saya mau memberi kesempatan kepada yang lain untuk lebih menang daripada saya supaya mereka bahagia. Saya sendiri malu nggak apa-apa asalkan orang lain bahagia gitu. Ya kayaknya agak gila sih ini orang kayak gini. Semua orang compete ya dia itu mau menang gitu. Orang yang compete ya dia mau menang. Lalu terus kemudian menang itu untuk apa sih? Menang itu dia pikir dengan menang dia bisa dapat acceptance. Dia bisa dapat penerimaan, dia bisa dapat pujian ya. Dari siapa? Ya kalau di dalam dunia kerja mungkin dari bos gitu ya. Dari colleagues ya misalnya itu. Termasuk mungkin daripada para pesaing yang lain gitu kali ya. Mungkin bukan dapat acceptance tapi paling enggak kita bisa ini apa sombong sedikit gitu ya. Ada orang pernah tulis ini kacau ya tulis tapi dari perspektif fallen ya saya tulis apa kayak semacam meme gitu dia bilang. Kamu jangan buang musuhmu karena kamu akan memerlukan dia waktu kamu sukses gitu. Nangkep gak sih maksudnya gitu? Ini bukan Alkitab sama sekali ya, bukan ya. Ini ajaran ngawur sih. Kamu tuh jangan apa ya, jangan cancel kamu punya enemies gitu. Biarin aja dia ada sekitarmu. Karena waktu kamu sukses, kamu perlu dia. Perlu dia untuk apa? Untuk menyaksikan kesuksesanmu gitu misalnya ya. Jadi dia bisa jengkel dan hatred, biarkan dia mengalami itu waktu kamu sukses. Ini sih ajaran ngawur ini ya kayak gini. Jadi, poin yang saya mau katakan adalah seperti ini saya. Kita itu kompetitif karena apa sih? Kita kompetitif karena kita itu kurang merasa dicintai, kurang merasa dikasih. Kita nggak mengerti kasih Tuhan gitu. Kita ini miskin kasih, miskin cinta. Ya. Maka orang yang miskin cinta ya nggak berhasil menghayati cinta kasih Tuhan, whatever reason, dia akan compete, so ya. Dia akan compete. Karena compete adalah salah satu cara untuk mendapatkan cinta. Compete adalah bagaimana dengan compete menjadi menang, ya, terus kemudian dia bisa membeli cinta. Miserable nggak sih saya kehidupan kayak gini nih ya? Miserable, tentu saja miserable, sangat miserable saya. Ini orang-orang yang kasihan sebetulnya gitu, orang-orang yang kasihan, orang-orang yang perlu Injil, saya yang perlu Injil. Orang kalau mengerti Injil dia nggak begini, saya. Kalau dia betul-betul mengerti Injil, dia akan bebas daripada ini, saya pressure untuk di-accept lah, dicintai dan sebagainya. Karena dia sudah mendapatkan itu di dalam Yesus Kristus. Saudara, Injil ini bekerja di dalam kehidupan kita sampai sini nggak? Sampai sini nggak menyentuh Injil, menyentuh sampai sini atau enggak? Kalau nggak menyentuh sampai sini ya renungkan lagi saya, Injil itu betul-betul powerful ya, powerful. Again, ini bukan cuma bicara tentang pokoknya nanti mati masuk surga gitu aja. Injil nggak sempit itu kali ya saya, enggak gitu. Injil bukan reduktif seperti itu. Injil itu akan menolong saudara, Yesus Kristus yang saudara percaya itu akan menolong saudara untuk keluar dari ini lack of love, acceptance, competitive spirit ya, desperately perlu pujian daripada your boss atau your colleagues atau orang-orang yang saudara expect mesti mengerti saudara. Lu kalau saudara nggak mendapatkan itu, saudara marah-marah ya, saudara jadi sebel, saudara jadi sedih dan seterusnya gitu. Kasihan nggak sih saya kehidupan kayak gini? Kasihan sih sebenarnya. Yang kedua saya ini ya, kenapa bisa terjadi competitive spirit ya? Karena mungkin kita percaya Darwinisme. Darwinisme itu mengajarkan bahwa kita ini hidup ya, termasuk tentu di dalamnya juga work, itu untuk survival. Ya, kita bukan bekerja untuk survival loh. Ini low banget ya. Saudara dan saya itu bukan binatang ya, bukan gitu. Kecuali saudara percaya memang kita binatang saja gitu. Ya sudah, kalau kayak gitu ya memang benar sih untuk survival kali ya gitu ya. Kita ini nggak tepat deh saya. Kalau manusia sebagai ciptaan Allah itu terus kemudian philosophy of life-nya is about survival. Ini orang yang kasihan sekali gitu. Orang yang mentalitasnya survival, saya sudah pernah bahas ini di Kelapa Gading ya, lupa di bagian apa gitu, tapi beberapa tahun lalu gitu. Orang yang mentalitasnya survival, pasti selfish, karena dia akan mengejar sesuatu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu gitu. Orang seperti ini very insecure kehidupannya, karena dia trying to survive. Dan biasanya orang-orang yang ini ya, trying to survive ini ya, highly suspicious hidupnya itu, paranoia. Dia itu banyak curiga ya terhadap yang lain. Karena apa? Karena dia melihat sesamanya itu sebagai ancaman. Dia nggak melihat sesamanya itu sebagai yang bisa dipakai Tuhan untuk memperlengkapi,
kehidupannya dia gitu ya, memperkaya gitu. Dia nggak lihat itu. Yang dia lihat adalah sesama aku ini ya, kolik ya, teman kerja ini adalah kompetitor gitu maksudnya. Gereja lain itu kompetitor gitu misalnya, bangsa lain kompetitor gitu ya, keluarga lain kompetitor, semuanya kompetitor. Masalah nggak sih kayak gini nih ya? Yang paling celaka itu kalau orang melayani di gereja terus melihat pelayan Tuhan yang lain juga kompetitor gitu misalnya. Walah, kacau ini ya. Kenapa sih? Ya karena kayaknya filosofi of life-nya itu life about survival sih. Hidup ini dia trying to survive masalahnya gitu ya. Kalau trying to survive ya inilah akibatnya gitu. Full of insecurity ya. Terus kemudian highly suspicious gitu ya. Nggak ada trust ya, nggak ada di sini, nggak ada. Bagaimana bisa trust gitu ya? Sudah pernah lihat nggak sih di dalam dunia binatang gitu ya? Terus ada trust di antara para binatang itu. Rada jarang kan ya. Kita kalau ada rekaman binatang yang peduli kepada binatang lain, kita jadi heran gitu ya. Loh, kok mendadak jadi manusiawi ya di sini binatang gitu kan. Kita agak kaget gitu melihatnya gitu. Tapi yang lebih biasa adalah yaitu di dalam dunia binatang ya highly suspicious. Suspicious kalau jalan, jangan sampai ntar ada penerkam. Kita mesti hati-hati gitu ya. Yang mau menerkam pun juga mesti suspicious, mesti hati-hati gitu ya, pasang strategi supaya bisa menerkam dengan baik. Ini kita mau hidupi saya model kayak gini. Kalau ini kita hidupi saya, ya sudah berarti itu bukan kekristenan, itu bukan Injil, itu namanya Injil Darwinisme, Injil palsu itu namanya gitu. Injil sesat itu saya, bukan ini, bukan Alkitab gitu. So kalau kita sungguh-sungguh percaya Injil, sudah secara teori kita orang Injili saya suka ini ya, maki-maki evolusi lah atau apa gitu ya. Ya boleh saja sih gitu ya. Tapi yang sedih itu adalah cuma sebatas retorik. Maki-maki evolusi, seperti kayak nggak setuju dengan Darwinisme. Tetapi menghidupi sebagai filosofi of life. Lucu nggak sih kayak gini? Lucu nggak sih? Sedih nggak ya Tuhan itu lihatnya? Kita bilang, kita nggak percaya evolusi, kita bukan Darwinian, kita kreasionis gitu misalnya. Kita malah mungkin percaya yang ini apa itu, young earth atau apa gitu misalnya. Yet, di dalam kehidupan menghidupi Darwinism. Lucu sekali so ini kayak begini, lucu sekali loh. Lucu yang nggak lucu maksudnya ya, sedih sekali sebetulnya gitu. Kok kita percaya sih teori survival untuk human beings gitu? Yang bener lah. Memang kita ini binatang apa gitu? Sekali lagi ya saya, kalau kita menghidupi survival theory of life ini ya, survival philosophy of life, ya inilah yang akan terjadi. Highly kompetitif kehidupan manusia. Nggak nyaman deh saya hidup di dalam ini milieu atmosfer yang kompetitif kayak gini, nggak nyaman gitu. Itu tuh bukan kerajaan Allah yang hadir saya. Itu nggak ada kerajaan Allah di situ. Kerajaan Allah kalau hadir itu saya itu yang akan dihancurkan ya ini salah satunya competitive spirit. Karena competitive spirit itu nggak ada tempatnya di dalam kerajaan Allah. Itu sangat ada tempatnya di dalam Darwinian theory of survival itu. Itu sangat ada tempatnya. Tapi itu bukan kerajaan Allah ya, itu kerajaannya Darwin gitu. Kita harusnya nggak tertarik dengan kerajaannya Darwin. Saudara dan saya harusnya menghidupi narasi kerajaan Allah, bukan kerajaan Darwin, saya bukan. Karena sudah nggak dipanggil untuk percaya kepada Darwin kan? Atau yang ketiga saya pride and envy ini sudah dekat sekali ya. Kalau kita tuh insecure, ini suspicious ya. Ya sudah ini sudah tinggal satu step lagi gitu ya. Envy ya. Kehidupan yang penuh dengan kecurigaan, highly kompetitif dan sebagainya akan menimbulkan iri hati ya. Nggak seneng ya dengan orang lain gitu. Envy dekat juga dengan pride, dengan kesombongan. Kita bersukacita atas orang lain yang kalah. Gitu. Kita bermegah, kita sombong waktu kita di atas dan sebagainya. Ini toksik ya, so ini komunitas seperti ini kalau ada gitu, itu komunitas yang luar biasa toksik, so. Nggak ada kehadiran kerajaan Allah di dalamnya. Dan saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah ini. Karena dunia kita ini memang toksik. Dunia kita ini memang dipenuhi dengan ini survival of the fittest, the most adaptable, the smartest, the fastest dan seterusnya. Ya, itu dunia kita gitu. Tapi kalau di dalam gereja harusnya itu berbeda. Mengapa? Karena gereja percaya Injil. Karena gereja itu komit kepada the life of Jesus Christ.
bukan Darwinisme, saya bukan. Gitu. Proverbs 14 ayat 30 ya. Saya baca bagian ini. Proverbs 14 ayat 30. Saya bacakan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Ini saya ya bandingkan dengan terjemahan Inggris 14 ayat 30. A tranquil hearts gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Saya kira message-nya jelas lah ini ya, nggak perlu komentar sih sebenarnya. Hati yang tenang ya itu menyehatkan. Hati yang tenang itu memberi kehidupan. Envy ya itu iri hati. Makes the bones rot, berarti menghancurkan tulang, berarti ini ya membawa kepada kematian. Saudara dan saya ini ditebus oleh Yesus Kristus ya untuk memiliki kehidupan. Justru kita ini ditebus supaya kita ini jangan rotting, supaya kita ini jangan membusuk. Ya, apakah yang membuat membusuk ya? Salah satunya adalah envy, kalau menurut Alkitab itu. Jadi orang yang percaya kepada Injil ya, itu hidup yang tadinya itu dikuasai, driven by envy, insecurity, envy, dia berubah, dia diubahkan oleh Tuhan. Hatinya yang tadinya sempit itu menjadi hati yang luas ya. Tapi sebelum kita masuk dalam bagian itu, saya mau teruskan di dalam poin yang berikutnya ya. Tadi kan kita bilang ini ya, ini yang pertama kan ya. Lack of love and acceptance. Kita mencari pujian dari ini, our boss atau colleagues perhaps, atau even mungkin dari musuh gitu ya, yang terpaksa harus mengakui kesuksesan kita gitu misalnya ya. Tapi kalau kita bicara freedom of conscience ya, itu termasuk ini ya, by the way Injil itu ya, itu memberikan kepada kita yang percaya kebebasan hati nurani, termasuk freedom from other people's opinion. Nah, saya masuk di sini di dalam pengertian, sudah jangan salah mengerti ya. Ini bukan berarti terus kita nggak peduli sama sekali omongannya orang lain. Bukan itu maksud saya. Ada orang memberitakan kritik, kasih masukan. Saya freedom of conscience itu misalnya. Saya nggak mau tahu sama sekali perkataan orang lain. Ya bukan itu maksudnya. Saya bukan itu. Kadang Tuhan tentu juga bisa pakai perkataan orang lain untuk membentuk kita, gitu ya, untuk menolong kita bertumbuh dan sebagainya. Saya nggak ngomongin konteks itu, saya ngomongin konteks ini ya Pak. Other people's opinion yang kita desperately mau tahu gitu ya, yang seperti kayak mengafirmasi kita punya well-being, identitas atau security itu tadi gitu misalnya. Ya, kalau orang sangat diombang-ambingkan oleh perkataan orang lain yang nggak stabil itu, yang hari ini bisa memuji saudara, mungkin besok bisa caci maki, besok lagi memuji lagi, caci maki lagi dan sebagainya. Ya, berarti kita nggak ada freedom of conscience ya. Berarti hidup ini diombang-ambingkan oleh perkataan orang lain gitu. Kita itu harusnya melihat diri kita menurut apa yang Tuhan katakan. Ini bukan kalimat klise ya, bukan gitu. Tapi orang yang punya hubungan yang indah, yang dekat, yang akrab dengan Tuhan, dia tahu kok bagaimana Tuhan menilai dia pada saat itu. Dia punya kepekaan. Dan ini sesuatu yang experienceable. Ini bukan omong kosong, tapi sesuatu yang kita bisa hidupi. Saya kutip ini ya, Thomas A. Kempis, Imitation of Christ, ya, at least attributed to Thomas A. Kempis. Dia bilang kalimat seperti ini, he has great tranquility. Ya tadi kan Proverbs 14 kan bicara tentang tranquility juga ya. Ini tranquility of the heart di sini ya. He has great tranquility of the heart who cares neither for the praises nor the fault finding of man. Saudara, kita masih ada freedom of conscience seperti ini ya, bebas daripada ya, pujiannya manusia ya. Kalau saudara dipuji, saudara rajin melayani gitu ya, saudara kerja lebih kayak semangat gitu ya.
begitu diomongin orang, kena fitnah dan kena slander, saudara langsung loyo gitu misalnya. Well, ya ini saudara berarti driven by apa ya? Driven by perkataannya orang dong. Sekali lagi ya, he has great tranquility of heart, who cares neither for the praises nor the fault finding of men. Ada orang-orang itu memang fault finding, saya. Dia cari-cari kesalahannya orang lain, dan mungkin orang lainnya dicari itu saudara, ya. Terus dicari-cari terus. Memang dia itu ya, benci kali ya di dalam kehidupannya. Dia bukan driven by love, hidupnya itu driven by fear, insecurity, envy, pride, hatred dan sebagainya. Orang seperti itu tuh saya perlu Injil sebetulnya gitu, perlu Injil ya. Tapi ada memang orang yang fault finding seperti ini ya, fault finding. Tapi orang yang punya great and tranquility of the heart, he will easily be content and pacified. Easily be content and pacified. Whose conscience is pure. Sudah perhatikan ya. Conscience is pure. Maksudnya apa saya? Dia ya ini freedom of conscience. Dia bebas dari other people's opinion. Dia nggak desperately mau tahu gimana tadi, saya bagus nggak, khotbah saya gimana hari ini, khotbah saya gimana, mencerahkan nggak, mau gendeng ini saya kayak gini, ini gendeng ini orang yang nggak ada freedom of conscience lah ya, dia harusnya sendiri tahu dong, dia harusnya bisa menilai sendiri ya di dalam terang firman Tuhan, di dalam conscience yang jujur, yang pure ya. Masa terus tanya ini apa gimana tadi saya masak, enak, keasinan nggak, kurang pedas nggak, atau kurang banyak, atau kurang murah, atau apa gitu ya. Ya sudah nilai sendiri saja lah, masa kamu nggak bisa nilai sendiri? Conscience-nya nggak pure ya. Terus ini ya, you are not holier if you are praised. Saudara nggak lebih kudus kan waktu dipuji orang lain, ya tetap sama kan. Nor the more worthless if you are found fault with. Ini sederhana loh kalimat ini ya, tapi seringkali kita gagal menghidupinya ya, saudara. Waktu dipuji itu memang ini, saudara jadi mendadak lebih baik gitu. Aneh ya, waktu saudara ini apa, waktu saudara terus kemudian dikatakan negatif tentang saudara, terus hari itu saudara jadi negatif gitu. By the way, saya barusan ini nggak lama ini ya, dengar satu klip apa yang kebetulan mampir gitu, terus kemudian ada Mbak Tuhan yang ini ya, bukan di ini saya bukan di gereja kita sih ya, tapi dari tempat lain gitu yang nggak happy waktu mamanya itu bicara bahwa anaknya ini adalah anak yang apa ya kalimat negatif lah ya, anak yang nakal, anak yang bodoh atau apa gitu. Jangan bicara seperti itu gitu ya. Itu mendatangkan kutuk kepada anak itu. Loh, jadi gimana sih? Kalau kenyataannya anak saya sakit, nggak boleh ngomong sakit. Anak saya sakit, jangan ngomong sakit gitu maksudnya, karena mendatangkan kutuk. Ini lucu ya, saya. Ini kan nggak sesuai dengan akal sehat ya, kayak gini nih. Memangnya kalau orang bilang sesuatu tuh mendadak, saudara jadi kayak gitu seperti yang diperkatakan orang itu kan berarti punya kuasa firman dong berarti. Gimana sih? Simple loh hal seperti ini ya. Memang orang lain kalau bilang kamu yang sakit mendadak langsung detik itu juga saudara jadi sakit gitu maksudnya. Terus kalau orang bilang kamu yang sembuh mendadak dia sembuh gitu misalnya. Kan lucu ya, ini konsep kayak gini lucu sekali loh sebetulnya gitu. Ya ini yang dikatakan oleh Thomas A. Kempis, kamu itu nggak jadi holier waktu orang lain memuji kamu nggak holier loh, kamu tetap aja di dalam keadaan yang ya pada saat itu gitu. Atau kamu jadi lebih worthless kalau orang lain cari-cari kesalahanmu terus kemudian found fault with gitu. Memang kamu jadi lebih worthless? Enggak juga kan? Lalu Thomas A. Kempis melanjutkan, what you are, that you are. What you are, ya itulah kamu. Gitu. Neither by word can you be made greater than what you are in the sight of God. Yang penting itu bagaimana Tuhan melihat kita gitu. Ya itulah keadaan saudara dan saya, bukan perkataannya orang lain, saya bukan itu. Orang yang terus diombang-ambing ya, perkataannya orang lain kalau dipuji dia kerjanya jadi lebih bersemangat dan sebagainya. Ini orang yang nggak bertumbuh ya sebetulnya itu. Orang nggak bertumbuh loh. Ini orang kanak-kanak loh sebetulnya itu. Ya kalau memang umurnya masih 3 tahun ya oke lah saya. Tapi kalau ini orang sudah umur 30 ya, apalagi 40 ya, apalagi 50-an seperti saya, ya lucu ini. Lucu gitu. Ini berarti nggak bertumbuh, saya nggak bertumbuh. Orang yang bertumbuh itu saya ada freedom of conscience from other people's opinion. Again, saya nggak membicarakan konteks Tuhan bisa pakai apa ini
masukan kritik orang lain untuk membangun kita. Saya nggak bicara konteks yang itu. Kalau itu tentu saja bisa gitu ya. Tapi dalam pengertian penilaian kita itu ya, sebetulnya yang menilai itu siapa sih? Yang betul-betul menghakimi kita itu siapa? Paulus mengatakan, malahan aku sendiri tidak aku hakimi, sebab ia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Tuhan. Orang yang bertumbuh itu ada ini ya, ada kepekaan, penilaian penghakiman Tuhan. Christian remedy, ini obat penawar keadaan yang toksik ini apa, ya kita mulai dari Allah ya. Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang memanggil dan mencukupi. Allah yang memanggil sehingga kita bisa ada pekerjaan. Allah yang menyediakan. Allah yang memelihara kehidupan kita ya. Termasuk ya kehidupan pekerjaan. Ini standar deh. Kalau kita nggak percaya ini, ya sudah, kita akan masuk ke carnal desire lah, air guides itu tadi ya, terus kemudian kompetitif dan sebagainya gitu. Never enough, dan basically itu yang dihantam itu apa sih? Yang dihantam ini sebetulnya doktrin Allah gitu. Orang itu nggak percaya bahwa Allah itu memanggil, Allah menyediakan, Allah memelihara. Nggak percaya itu sebetulnya itu. Maka hidup ini di dalam tangan saya sendiri. Yang namanya Allah itu somehow abstrak. Yang namanya Allah itu nggak tahu lah dia benar-benar peduli atau nggak di dalam kehidupan saya. Tapi kayaknya saya harus bertanggung jawab, saya harus ini ya Pak, ini bertanggung jawab sih nggak salah ya. Tapi ini intinya itu adalah pekerjaan itu di dalam tangan saya gitu. Tergantung saya sepenuhnya. Saya mau ngapain dengan pekerjaan saya. Makanya saya harus pintar-pintar untuk berkompetisi dan sebagainya. Ya kalau kita seperti ini, ya berarti kita nggak betul-betul percaya kepada Allah yang sejati. Kita baca ini, Mazmur 34 ayat 10 ya. Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-10 saya baca. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mungkin kalau boleh mengaitkan lagi dengan dunia binatang itu tadi ya. Ya, kita tahu sih dari perspektif teologi secara keseluruhan binatang pun juga dipelihara oleh Tuhan gitu ya. Tapi manusia itu berbeda. Mengapa Bukan karena manusia itu apa ya dipelihara Tuhan terus binatang tidak dipelihara. Karena kalau bicara tentang binatang, binatang juga dipelihara Tuhan kok. Makanan juga dipelihara oleh Tuhan. Tetapi yang bisa punya kesadaran ya, yang bisa punya kesadaran bahwa kebutuhan kita di dalam pemeliharaan Tuhan itu adalah manusia. Singa itu nggak punya ini, singa itu terkam-menerkam. Tadi loh ya, Darwinian itu tadi gitu ya. Ya itulah singa gitu. Singa-singa muda merana kelaparan. Tapi manusia itu nggak seharusnya seperti singa-singa ini. Makanya ada kata tetapi di sini. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Manusia yang percaya kepada Tuhan itu percaya providensia Tuhan yang nggak bisa dimengerti oleh singa. Singa nggak mengerti itu, makanya dia masuk ke dalam kehidupan terkam-menerkam ya. Ya namanya juga singa gitu ya. Setelah fallen world especially gitu. Tapi saudara kan bukan binatang ya. Saudara dan saya ini bukan binatang. Masa kita terkam-menerkam? Ini lucu sekali gitu. Gratitude for our work. Ya, remedy-nya adalah ya as simple as belajarlah bersyukur, bersyukur menghitung pekerjaan Tuhan ya, berkat Tuhan, kepercayaan Tuhan yang masih diberikan kepada saudara sehingga saudara bisa berkarya. Tuhan nggak harus percaya loh kepada kita. The fact bahwa dia mempercayai kita harus bersyukur untuk itu ya. Orang yang bersyukur di dalam kehidupan termasuk mensyukuri pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya itu nggak gampang jatuh kepada dosa never enough itu tadi ya. Karena kita bersyukur. Orang yang bersyukur itu melihat kehidupannya itu pasti berkelimpahan ya. Makanya dia bersyukur karena kita nggak mungkin bersyukur tanpa alasan kan saya. Waktu sudah bersyukur itu sudah menghitung berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pemeliharaannya dan sebagainya. Jadi kita akan melihat ya bukan never enough tapi banyak yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang bersyukur ini semuanya berkaitan aja ya. Kita jadi ada tadi ya kita bilang tadi envy gitu. Envy itu kan hati sempit gitu ya. Orang yang insecure, curiga dan sebagainya. Hatinya sempit ya. Lawan katanya ya orang yang hatinya luas, broad heartedness.
Orang yang broad-hearted itu seeing the big picture in work. Dia bukan cuma melihat dirinya sendiri, saya bukan gitu. Dia bukan cuma melihat dia saja, dia dan keluarganya gitu ya. Terlalu sempit. Tapi orang yang hatinya luas itu melihat kingdom of God. Pekerjaan Tuhan itu begitu luas, sangat-sangat luas. Kita bisa bekerja di mana saja gitu. Kita ada di mana saja, kita berkait dengan semua yang lain. Ini namanya broad-heartedness. Vision of the kingdom of God lah basically gitu ya. Tapi kalau orang nggak melihat kerajaan Allah, ya orang nggak melihat kerajaan Allah, yang dilihat yaitu cuma dirinya sendiri, dirinya kebutuhan biologisnya, financial security dan sebagainya, putar-putar di situ terus, gitu ya, kayak orang yang belum lahir baru, seperti kayak orang yang nggak mengenal Injil, Injil kayak nggak bekerja di dalam kehidupannya, nggak menjadi kabar baik ya bagi kehidupannya, nggak merubah, nggak merubah. Tapi saudara dan saya bukan itu ya harusnya. Contentment seperti tadi kita ini ya belajar dari Jeremiah Burroughs dan tentu saja juga dari Alkitab gitu. Christian remedy ya, waktu kita bersyukur, kita punya keluasan hati, kita ada contentment, ada ayat di dalam Perjanjian Baru. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup, yang disertai dengan contentment itu memberikan manfaat yang besar. Ibadah yang disertai dengan contentment. Ada banyak orang beribadah. Ada banyak orang setiap minggu ke gereja ya, tapi nggak bertumbuh kehidupannya. Saudara pernah pikirin nggak kenapa? Dia bukan baru 2 bulan lalu loh saya ke gereja. Dia sudah bertahun-tahun pergi ke gereja, tapi nggak bertumbuh. Nggak bertumbuh kehidupan. Mengapa saya? Karena dia nggak ada contentment. Jadi dia beribadah, tapi dia tidak beribadah disertai dengan rasa cukup. Ini orang yang greedy, orang yang nggak pernah puas di dalam kehidupannya. Orang yang ambisius secara karnal, akhirnya apa saya? Ya nggak pernah bertumbuh saya. Dia mau bertahun-tahun ya beribadah. Setiap minggu dia ikut ibadah gitu, tapi tetap nggak bertumbuh kehidupannya. Kenapa saya? Karena ibadahnya tidak disertai dengan contentment. Jadi nggak memberikan manfaat apa-apa. Dia boleh saja datang beribadah, tapi ya juga nggak mendapatkan manfaat apa-apa. Sedih ya saya keadaan seperti ini. Saya kutip lagi ya Jeremiah Burroughs di sini ya, dia bilang Christian contentment is that sweet inward quiet gracious frame of spirit which freely submits to and delights in God's wise and fatherly disposal in every condition. Ini almost kalimat definisi ini ya, almost ya, karena pakai istilah is kan di sini ya. Ya saudara perlu baca tulisan-tulisan yang lain terus dari Jeremiah Burroughs ini, tapi ini termasuk salah satu kalimat kalimat apa ini inti ya di sini ya. Sweet inward quiet gracious frame of spirit. Freely submit ya, dengan rendah hati, submit, delights in ya, bersuka akan apa? Ya, akan ini pengaturan Tuhan. Tuhan itu bijaksana menempatkan kita. Tuhan memanggil kita, menempatkan kita, yang mempercayakan kita di tempat pekerjaan apa. Tuhan itu maha bijaksana. Dan kita percaya ini. Bukan cuma percaya, kita delights in, di sini dikatakan. Fatherly disposal. Allah kita itu adalah Allah yang maha baik. Dia itu mampu mengatur kita. Dan dia menempatkan kita di dalam kondisi yang beraneka ragam. Kadang-kadang di dalam apa ya, padang rumput hijau ya, air yang tenang, kadang juga lembah kekelaman ya. Itu dia itu Allah itu maha bijaksana, itu sempurna. Nggak usah mempertanyakan itu. Disposalnya itu adalah disposal yang fatherly. Ini bukan tiran saya, tapi a loving father yang mengatur saudara. Jadi kita ditempatkan di dalam every condition itu ya. Kita kalau percaya bahwa ini yang mengatur adalah Bapakku yang penuh dengan cinta kasih, ya, saudara bisa ada contentment. Tapi kalau kita menolak ini, nah ini kita mulai jadi nggak puas kan ya. Kita mulai jadi marah-marah, kita mulai nggak puas dengan kehidupan ini. Kita bisa nggak puas dengan orang tua kita, gitu misalnya. Kita mungkin nggak puas dengan suami, nggak puas dengan istri, ya banyak nggak puas saya akhirnya. Nggak puas dengan macam-macam lah saya, nggak puas dengan apa ini, dengan bos gitu misalnya, dengan apa pemimpin, ya dengan banyak sekali saya problemnya gitu. Karena apa? Ya karena ini orang nggak relate dengan Tuhan soalnya. Nggak ada relation ya dengan Tuhan. Dia nggak melihat kondisi di dalam kehidupannya itu ditentukan oleh
Bapaknya, dia nggak melihat itu, gitu. Dia nggak mau tahu itu. Dia melihat ini purely urusan horizontal. Bagaimana saya mau menjadi konten di dalam kehidupan yang seperti ini. Maka saya ini mungkin mengantisipasi pertanyaan karena orang bisa ini ya, kalau never enough ini terus kemudian ini dong berarti saya nggak boleh punya cita-cita atau nggak bagaimana saya bisa menjadi maju dan sebagainya gitu ya. Nggak boleh punya ambisi sama sekali, termasuk ambisi yang benar juga nggak ada tempatnya, karena harus selalu konten. Sudah tadi kita sudah mengatakan ya, ada perbedaan antara orang yang konten ya di dalam pengertian positif dengan orang yang self satisfied. Self satisfied sih artinya negatif ya. Orang yang selalu merasa puas diri, berpuas diri, ya itu tentu negatif artinya. Tapi terus gimana? Katanya mesti konten. Nah, kalau konten berarti nggak boleh punya ambisi. Nanti dulu. Ini sebenarnya ada sedikit kemiripan dengan Q&A beberapa hari lalu ya, kalau nggak salah baru minggu ini kan ya, Kamis kemarin. Saya ada jawab bagian ini, yang penting itu bukan bagaimana saudara punya rencana besar apa gitu misalnya, karena itu gimana saudara bisa membedakan itu betul-betul visi dari Tuhan atau itu your own ambition, air guides itu tadi gitu. Tapi sebetulnya Alkitab itu simple, saya memberikan kepada kita itu undangan untuk setia. Faithful over little in your work, setialah ya, perkara kecil. Saudara setia saja. Urusan promosi lah, urusan dipercayakan perkara lebih besar, itu semua datang dari Tuhan. Kalau kita setia. Saudara nggak merencanakan sendiri kok promosi itu. Yang promosi itu Tuhan. In the true sense of the word. Tapi manusia seringkali nggak percaya ini. Manusia maunya, saya mesti membantu Tuhan untuk mempromosikan diri saya sendiri juga. Karena kalau enggak ya, nggak bisa lah ya. Kan bagaimanapun saya harus bertanggung jawab. Istilahnya pakai istilah teologis yang seperti ini. Tapi intinya itu sebetulnya ini tadi ya, carnal desire kok tetap sebenarnya gitu. Carnal ambition. Gitu. Tapi dihias pakai istilah teologi. Gitu. Kalau di dalam Alkitab itu sederhana. Hidup itu nggak statis ya. Waktu seseorang itu setia. Waktu saudara dan saya setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, itu Tuhan akan memberkati, dan ini akan berkembang. Nggak mungkin stuck. Kalau stuck itu berarti bukan karena kita kurang mau maju, bukan, tapi karena kita kurang setia sebetulnya. Nah, bagian ini coba saudara renungkan lagi ya. Jadi kekristenan nggak mengajarkan karena ada contentment, lalu terus kemudian nggak pernah ada kemajuan. Terus di situ terus gitu ya, mental nerimo gitu misalnya. Bukan gitu. Orang yang setia itu akan semakin diberkati Tuhan, menurut prinsip firman Tuhan. Sudah bisa membaca di Matius 25 itu ya. Nah, mungkin terakhir ya, di sini terakhir ya, kalau bukan competitive spirit di dalam pekerjaan, ya bukan carnal desire, bukan epitomia concupiscencia, bukan covet itu tadi gitu ya, covetousness, lalu apa gitu? Ya sudah bekerja untuk melayani, untuk memberkati orang lain, untuk memperkaya orang lain. Nah inilah saya orang yang sungguh-sungguh mengerti visi kerajaan Allah. Orang yang mengerti kerajaan Allah, dia tahu hidup itu bukan sedang berkompetisi dengan sesamanya. Sesamanya itu bukan kompetitor, bukan gitu. Hidup ini bukan pameran di medsos. Siapa yang lebih bahagia atau lebih punya banyak apa gitu misalnya, either mobil atau rumah mewah atau apa, itu lucu sekali sih kayak gini gitu. Bukan gitu. Tapi hidup ini adalah untuk memberkati orang lain, untuk memperkaya kehidupan orang lain, bukan memprovok supaya orang lain tuh jadi iri, nggak seneng lah dan sebagainya. Pokoknya apa ya seperti ini gitu ya. Kita nggak dipanggil ke sana, ya. Kita nggak dipanggil untuk memprovokasi orang lain jadi sedih ya, jadi merasa self pity karena hidupnya nggak sebahagia kita. Coba lihat saya gitu ya, foto-foto saya semuanya bahagia. Lu nggak bahagia seperti saya kan? Untuk apa ya mentalitas selebriti kayak gini? Ini poinnya apa coba saya? Nggak ada poinnya sama sekali gitu. Saudara nggak dipanggil untuk ke sana gitu. Kita dipanggil untuk melayani, memberkati ya, dan memperkaya kehidupan orang lain. Ya, harap Tuhan memberikan kepada kita hati yang seperti ini. Harap saya Injil itu bekerja ya, powerfully di dalam kehidupan saudara dan saya, dan ada dampak ya saya. Karena kita adalah orang yang percaya kepada atau di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur kami bisa merenungkan topik ini di bawah terang firman Tuhan, dan tolong kehidupan kami yang lemah ini, Tuhan, membebaskan kami dari narasi-narasi dunia yang menghancurkan, yang menjauhkan kami dari kerajaan Allah, dan kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus boleh terus menarik kami
menguduskan kami untuk bisa menghidupi kelimpahan hidup di dalam narasi Injil yang sungguh-sungguh berkuasa untuk menebus, membawa kami ke dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk penebusan yang kami terima di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami rindu supaya secara komunal kami juga bisa menghidupi narasi penebusan ini di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.